Oke, kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara membuat 3D leaf goal seperti gini. Yang mana motif seperti gini bagus banget jika diaplikasikan bersamaan dengan airbrush dengan tema realis maupun tema grafis sebagai pelengkap atau pemanis, sehingga tema airbrush yang kita sampaikan ini lebih ciamik. Banyak cara untuk membuat 3D leaf goal seperti gini, mulai memakai bahan talek sampai dengan dempul pasta. Namun di sini saya akan sampaikan cara yang paling sederhana, yaitu menggunakan bahan stiker. Caranya cukup sederhana, jadi yang kita siapkan hanya pola berbahan dasar stiker yang sudah kita print cut atau kita print cutting pada mesin. Kemudian pola-pola tersebut kita tempelkan pada media seperti gini, contohnya yang sudah jadi atau menempel pada media. Berikutnya pola tersebut kita semprot tipis dengan bisa langsung menggunakan cat candy tone maupun cat solid, tergantung media di sampingnya pengennya menggunakan warna apa. Setelah itu kita masking tape pada luar bagian yang rencananya nanti kita tempeli leaf goal, dengan tujuan supaya nanti proses penempelan leaf goalnya tidak mengenai pada bagian samping yang rencananya kita motif leaf goal. Ini caranya sama seperti halnya ketika kita membuat warna pada airbrush grafis. Jadi kita tutupi samping-sampingnya seperti gini. Kemudian selanjutnya setelah proses ini kita kasih lem. Untuk lem yang dipakai biasanya lem yang digunakan untuk bahan dasar lem stiker. Jadi supaya lem ini tujuannya hanya untuk merekatkan leaf goal nanti di atasnya. Juga bisa menggunakan clear NC yang dulu pernah saya bahas. Ini tergantung dari kebiasaan masing-masing ya untuk lem ini. Cuman kalau caranya supaya pengeringannya agak lambat dan leaf goalnya tidak lepas, ya enaknya memang menggunakan lem stiker seperti gini. Dengan cara kita kuas merata pada media yang tadi sudah kita tutupi pinggir-pinggir atau sampingnya. Untuk lem stiker ini bisa kita aplikasikan 2 atau 3 kali pengusapan atau pengolesan pada media. Dan selanjutnya kita keringkan sebentar, bisa menggunakan hot gun atau hair dryer seperti gini. Ataupun setiap kali proses pengelesan lemnya kita panasi sebentar dengan hot gun, kemudian kita lapis lagi dengan lem. Dan selanjutnya kita panasi dengan hot gun lagi sampai dengan diperkirakan ketebalan ini sudah cukup, sehingga nanti mempermudah proses penempelan dari leaf goal di atasnya. Jadi untuk setiap brusher ini caranya memang masing-masing tergantung dari kebiasaan. Namun untuk hasil akhirnya ya kurang lebih sama saja. Berikutnya setelah lem dirasa cukup mulai mengering, leaf goal kita tempelkan seperti biasanya. Untuk proses penempelan ini kembali dari kebiasaan masing-masing. Dan alat yang digunakan pun selalu tidak sama juga. Yang penting intinya untuk alat ini ketika kita gunakan untuk menekan tidak merusak atau tidak merobek dari leaf goal ini sendiri, namun bisa memberikan tekanan yang kuat sehingga leaf goal dapat menempel dengan kuat pada media yang telah dikasih lem tadi.
Kemudian setelah media yang kita lem tadi tertutup semua dengan lift gold, untuk proses selanjutnya kita bersihkan pada media samping-sampingnya dengan menggunakan kuas make up. Namun jika ingin membersihkan media dalam yang sudah kita tempeli lift gold tadi dari sisa-sisa lift gold yang tidak terpakai, itu sebaiknya kita tunggu kering sebentar supaya lemnya benar-benar merekat dengan lift gold yang sudah kita tempel. Kemudian kita kuas secara perlahan atau secara lembut pada permukaan media yang sudah ditempeli lift gold, dan ini secara tidak langsung bagian yang tidak dipakai pada lift goldnya akan ikut lepas bersama dengan usapan dari kuasnya. Dan seperti biasanya untuk proses selanjutnya setelah selesai masking tape pada bagian pinggir polanya bisa kita lepas. Dan di sini sedikit saran bagi pemula mungkin yang belum tahu caranya proses lift gold seperti gini, usahakan untuk proses penempelan lift gold ini kita aplikasikan pada bagian terakhir dari proses airbrush sehingga nanti tidak mengulang. Jadi maksud saya kalau semisal pengen airbrush dengan motif lift gold seperti gini, usahakan proses penempelan lift gold ini pada bagian yang terakhir. Dikarenakan kalau setelah proses penempelan lift gold seperti gini terus nanti rencananya masih mau kita masking tape lagi untuk membuat pola selanjutnya, ini akan rawan untuk terlepas kena lem dari masking tape jika tidak kita kunci atau kita tidak clear coat. Jadi proses ini sebaiknya kita taruh pada bagian akhir dari sebuah proses airbrush. Dan setelah jadi motif seperti gini, selanjutnya adalah tinggal proses pengkliran, dan tantangannya di sini adalah bagaimana kita membuat permukaan yang halus, karena kita tahu sendiri untuk 3D lift gold ini memang permukaannya ya memang 3D, jadi agak terasa naik dari permukaan di bawahnya. Dan untuk proses pengkliran ini sama seperti halnya ketika kita melakukan proses pengkliran pada media yang berbahan dasar glitter. Supaya membuat permukaannya halus, caranya seperti halnya pada proses glitter. Bisa menggunakan clear NC maupun clear view dengan cara diulang-ulang sampai dengan menemukan permukaan yang halus dan rata. Oke, sekian dari saya channel Airbrush. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan sampai ketemu dengan video selanjutnya. Takon eleh iki spon biasa lho. Takon spon biasa iki anune. Delok. 85 karo 120.